Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala asrafil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pencinta Penjernih Kolbu Channel dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menyampaikan sekilas tentang kisah yang sangat menggugah terkait dengan sedekah sembunyi cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat menggugah hati. Cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan panggilan Zainal Abidin, atau ada yang memanggil dengan Zainul Abidin, memiliki nama lengkap Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Para pemirsa dan pencinta Penjernih Kolbu Channel rahimakumullah, mengapa saya memilih materi terkait dengan profil atau sosok cicit Rasulullah SAW yang dikenal dengan panggilan Zainal Abidin ini untuk saya sampaikan, saya ketengahkan melalui tayangan Penjernih Kolbu Channel ini? Karena bagi saya kisah tentang sedekah sembunyi cicit Rasulullah SAW ini sungguh sangat menggugah hati. Terlebih lagi, kisah ini sangat penting untuk disimak dan dijadikan sebagai ibrah atau pelajaran, bahan renungan bagi para kaum agnia, orang-orang kaya, para pengusaha, dan juga para pejabat tinggi, agar dapat mengambil ibrah, pelajaran dari sosok cicit Rasulullah SAW, Zainal Abidin. Sufyan bin Uyainah, yang lebih akrab dipanggil Ibnu Uyainah, dari Abu Hamzah Ad-Simali, ia berkata bahwa sosok cicit Rasulullah Ali bin Al-Husain rahimakumullah ini ada kebiasaan yang menarik, adalah sering melakukan aktivitas pada tengah malam dengan memikul di pundaknya langsung menggunakan pikulan yang dari kayu itu. Apa yang dipikul? Itu roti gandum. Jadi 2 karung besar roti gandum dipikul, dan ini rutin dilakukan pada tengah malam, aktivitas memikul roti gandum ini. Dan roti gandum ini diantarkan kepada penduduk yang berada di sekitar kota Mekah, pinggiran kota Mekah, masyarakat miskin atau penduduk yang berstrata ekonomi di bawah, warga miskin yang sangat membutuhkan bantuan. Dan ada pernyataan dari cicit Rasulullah SAW ini yang betul-betul diabadikan oleh Ibnu Uyainah atau Sufyan bin Uyainah ini, direkam betul, ini dijadikan bahan muhasabah, bahan motivasi, dan harusnya kita pun termotivasi dengan kalimat indah dari cicit Rasulullah SAW, Zainal Abidin. Apa pernyataan beliau? Inna sadaqati fi sawadil lail tudfi'u ghadabar rabbi. Yang artinya, sesungguhnya, kata Zainal Abidin, cicit Rasulullah, sedekah di tengah gelap malam itu
akan meredam murka dari Rabbku, murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh luar biasa. Singkatnya, ada satu peristiwa terkait dengan aktivitas dari cicit Rasulullah SAW ini. Ketika cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali Al-Husain bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf wafat. Jadi Zainal Abidin radhiyallahu an wafat. Beberapa hari setelah wafatnya beliau, ketika proses memandikan jenazah cicit Rasulullah SAW, ada satu peristiwa yang sangat menarik dan menjadi bahan pembicaraan di internal keluarga dari Rasulullah SAW atau keluarga dari almarhum cicit Rasulullah SAW ini. Karena ketika dimandikan jenazah Zainal Abidin radhiyallahu an, cicit Rasulullah SAW, ada yang melihat pada bagian pundak ini terlihat menghitam, bahasa lain kapalan. Jadi terlihat betul ada bagian di pundaknya itu yang melihat agak lebam dan menghitam, dan sebagian kapalan itu sudah terlihat tebal, sehingga kaget yang memandikan ini dan bertanya kepada internal di keluarga terdekat dari almarhum Zainal Abidin. Masing-masing bingung, tidak tahu apa penyebab dari bagian pundak beliau sehingga seperti itu, lebam, menghitam, kemudian kapalan. Tidak ada yang mengetahui apa penyebabnya. Tapi beberapa hari setelah wafatnya Zainal Abidin, cicit Rasulullah SAW ini, ada hal yang menarik. Dan disinilah baru diketahui. Berbondong-bondong hampir 100 penduduk miskin dari pinggiran kota Mekah yang datang. Seperti orang demonstrasi. Dia menyampaikan, "Wahai Tuhan, tolonglah kami. Sekarang kami tidak ada lagi mengantarkan makanan ke rumah-rumah kami. Kami kondisi lapar dalam beberapa hari ini." Ditanyakan oleh keluarga terdekat dari almarhum Zainal Abidin, "Bapak-bapak, ibu-ibu ini memang selama ini siapa yang mengirimkan makanan ke rumah bapak-bapak dan ibu-ibu?" Apa jawab mereka? "Saya tidak tahu. Taunya ketika saya bangun saat mau sholat subuh, di depan pintu rumah saya itu sudah ada roti gandum untuk kami makan pada satu hari itu, pada hari itu. Jadi kami tidak tahu yang mengantar siapa, dan itu rutin dikirimkan, dan kami baru tahu ketika jelang waktu subuh." Disinilah para pemirsa dan pencinta pecinta Qalbu Channel rahimakumullah, keluarga terdekat dari cicit Rasulullah SAW yang mulia ini baru mengetahui bahwa ternyata yang terbiasa mengantarkan makanan untuk masyarakat miskin atau penduduk miskin di sekitar kota Mekah itu adalah sosok cicit Rasulullah yang mulia Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Subhanallah. Nyata hanya Sufyan bin Uyainah atau Ibnu Uyainah yang dia memperoleh dari riwayat ini dari Abu Hamzah At-Samili yang mengetahui habit
kebiasaan sosok cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa di malam yang gelap, di tengah malam atau melewati dari tengah malam mendekati sepertiga malam terbiasa beliau memikul karung berisi roti gandum dan mengantarkan ke rumah-rumah masyarakat miskin yang berada di pinggiran kota Mekah. Sungguh ini menjadi sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Sungguh ini patut ditiru oleh kita semua, bil khusus para kaum agnia, orang-orang yang kaya raya, yang dikaruniakan harta berlimpah, juga para pejabat pemerintah, politisi termasuk di dalamnya. Hendaknya kita menjadikan uswatun hasanah dari sosok cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zainal Abidin, atau nama lengkap beliau Ali bin Al-Husain, yang sangat luar biasa kualitas keikhlasannya. Makanya wajar jika ada pernyataan beliau, innas sadaqati fi sawadil lail tudfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah di tengah malam yang gelap gulita itu akan meredam murka dari Rabbku. Subhanallah, sungguh luar biasa. Fenomena yang terjadi kebanyakan kita saksikan justru sebaliknya. Kebanyakan di antara kita ketika secara pribadi akan menyumbangkan harta atau makanan, sembako kan, pada masyarakat miskin, pada keluarga yang duafa, seringkali kita berkeinginan untuk dipublikasi, untuk diinformasikan, diberitakan di media, dilihat orang banyak. Sungguh ini sangat berbeda dengan sosok cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zainal Abidin atau Ali bin Al-Husain. Satu harapan kita bersama tentunya, semoga dari peristiwa yang sangat berharga, yang sangat tinggi nilai edukasinya ini, yang sangat bernilai bagi bahan muhasabah diri kita tentang keikhlasan dalam memberikan sedekah atau bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Hendaknya kita bisa ikuti cara cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zainal Abidin, yang tengah malam gelap tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan yang menerima bantuan pun tidak tahu dari siapa bantuan makanan itu diberikan, dan hanya Allah Subhanahu wa taala dan Zainal Abidin, cicit Rasulullah, yang tahu terkait dengan aktivitas rutin memberikan sedekah buat fakir miskin. Semoga peristiwa atau kisah yang saya sampaikan ini dapat menggugah hati kita, termasuk insyaallah saya pribadi dan juga para pemirsa dan pencinta penjeni kolbu rahimakumullah, untuk memulai mengalokasikan, membiasakan dalam memberikan sedekah, infak kepada fakir miskin, pada orang yang layak, orang yang memang layak untuk menerimanya, dengan mengedepankan keikhlasan yang totalitas, tanpa diketahui oleh manusia, tanpa berharap pujian manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.